Halo teman-teman semua, jadi saat ini saya akan menjelaskan implementasi sistem pemesanan berbasis database menggunakan MySQL. Materi yang akan dibahas meliputi proses pembuatan dan pengelolaan data, penggunaan trigger, storage procedure, transaction, serta perancangan data warehouse untuk kebutuhan analisis data. Penjelasan akan saya sampaikan secara bertahap, sesuai dengan perintah SQL yang dijalankan. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke teman-teman, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan pembuatan database sistem pemesanan. Saat ini saya menggunakan MySQL melalui shell XMPP. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat sebuah database dengan nama DB Sistem Pemesanan. Menggunakan perintah create database, kemudian saya mengaktifkan database tersebut dengan perintah use DB Sistem Pesanan agar seluruh proses pembuatan tabel dilakukan di dalam database yang benar. Setelah database aktif, saya membuat tabel pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data pelanggan. Tabel ini memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key dengan auto increment serta atribut nama pelanggan, alamat, dan nomor HP untuk menyimpan informasi pelanggan. Selanjutnya, saya membuat tabel produk yang digunakan untuk menyimpan data barang atau produk. Tabel ini terdiri dari ID produk sebagai primary key, nama produk, harga, dan stok yang nantinya akan digunakan dalam proses transaksi pemesanan. Kemudian, saya membuat tabel pesanan yang berfungsi untuk mencatat transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Tabel ini memiliki ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key yang terhubung ke tabel pelanggan, serta atribut tanggal untuk mencatat waktu pemesanan. Setelah itu, saya membuat tabel detail pesanan yang berfungsi untuk mencatat rincian produk yang dipesan. Tabel ini menghubungkan tabel pesanan dan produk melalui foreign key, ID pesanan, dan ID produk, serta memiliki atribut jumlah untuk menunjukkan jumlah produk yang dipesan. Selain itu, saya juga membuat tabel pembayaran yang digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran dari setiap pesanan. Tabel ini memiliki ID pembayaran sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, total bayar, dan metode pembayaran. Seluruh tabel dibuat menggunakan relasi foreign key untuk menjaga konsistensi dan integritas data antar tabel dalam sistem pemesanan. Dengan demikian, database sistem pesanan ini telah berhasil dibuat secara lengkap, mulai dari database, tabel, hingga relasi antar tabel sesuai dengan konsep sistem basis data relasional. Kemudian berikutnya, pada bagian ini, saya menjalankan perintah SQL untuk menambahkan data ke dalam database DB sistem pemesanan. Pertama, saya memasukkan data ke tabel pelanggan menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan adalah nama pelanggan yaitu Farel, alamat yaitu Ambon, dan nomor handphone yaitu sekian. Setelah perintah dijalankan, sistem menampilkan pesan query OK, satu row efektif, yang berarti satu data pelanggan berhasil disimpan ke dalam tabel. Selanjutnya, saya memasukkan data ke tabel produk. Data produk yang ditambahkan adalah nama produk yaitu laptop, harga 9.300.000 dan stok 10. Pesan query OK satu row efektif juga muncul, yang menandakan data produk berhasil ditambahkan ke database. Dengan demikian, proses input data pelanggan dan produk pada sistem pemesanan telah berhasil dilakukan. Oke, kemudian pada tahap ini, saya membuat sebuah trigger pada database DB sistem pemesanan. Pertama, saya menggunakan perintah delimiter untuk mengubah delimiter, karena di dalam trigger terdapat lebih dari satu perintah SQL. Kemudian saya membuat trigger dengan nama trg kurangi stok. Trigger ini dijalankan setelah terjadi proses insert pada tabel detail pesanan dan dieksekusi untuk setiap baris data yang dimasukkan. Di dalam trigger tersebut, sistem akan melakukan proses update pada tabel produk, yaitu mengurangi nilai stok berdasarkan jumlah barang yang dipesan. Pengurangan stok dilakukan dengan rumus
stok sama dengan stok kurang new jumlah, di mana new jumlah adalah jumlah produk yang dimasukkan pada tabel detail pesanan. Data produk yang diperbarui disesuaikan berdasarkan ID produk yang sama. Setelah trigger berhasil dibuat, saya melakukan pengujian. Pertama, saya menambahkan data ke tabel pesanan dengan ID pelanggan bernilai 1 dan tanggal menggunakan fungsi CURDATE. Selanjutnya, saya menambahkan data ke tabel detail pesanan dengan ID pesanan 1, ID produk 1, dan jumlah pesanan sebanyak 2. Setelah data detail pesanan dimasukkan, trigger otomatis dijalankan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan perintah select pada tabel produk. Hasilnya stok produk laptop yang awalnya berjumlah 10 berkurang menjadi 8 sesuai dengan jumlah pesanan yang dimasukkan. Dengan demikian, trigger pengurangan stok pada sistem pemesanan ini telah berjalan dengan baik. Kemudian, saya membuat sebuah storage prosedur dengan nama rekap pesanan pada database. Pertama, saya menggunakan perintah delimiter untuk mengubah delimiter karena prosedur ini berisi beberapa perintah SQL. Kemudian, saya membuat prosedur rekap pesanan yang berfungsi untuk menampilkan total jumlah barang yang dipesan dari tabel detail pesanan. Dalam prosedur ini, saya mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu yang pertama, variabel selesai dengan nilai awal 0 yang digunakan sebagai penanda akhir data. Kemudian yang kedua, variabel total untuk menyimpan hasil perhitungan jumlah barang. Selanjutnya, saya mendeklarasikan kursor untuk mengambil data hasil penjumlahan kolom jumlah dari tabel detail pesanan. Saya juga mendeklarasikan handler yang akan mengubah nilai variabel selesai menjadi 1 ketika data pada kursor sudah tidak ditemukan lagi. Setelah itu, kursor dibuka dan proses pembacaan data dilakukan menggunakan perulangan loop. Data hasil fetch disimpan ke dalam variabel total. Jika seluruh data sudah selesai dibaca, perulangan dihentikan. Lalu, sistem menampilkan hasil akhir berupa total barang dipesan. Setelah prosedur berhasil dibuat, saya juga menjalankan perintah call rekap pesanan untuk mengeksekusi prosedur tersebut. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa total barang yang dipesan adalah 2, sesuai dengan data pemesanan yang telah dimasukkan sebelumnya. Dengan demikian, storage prosedur rekap pesanan berhasil dijalankan dan berfungsi dengan baik. Kemudian pada bagian ini, saya mendemonstrasikan penggunaan transaction pada database DB sistem pemesanan yang terdiri dari proses commit dan rollback. Pertama, saya menjalankan perintah start transaction untuk memulai sebuah transaction. Kemudian, saya menambahkan data ke tabel pesanan dengan ID pelanggan bernilai 1 dan tanggal menggunakan fungsi CURDATE. Setelah itu, saya menambahkan data ke tabel detail pesanan dengan ID pesanan 2, ID produk 1, dan jumlah pesanan sebanyak 3. Karena seluruh perintah berhasil dijalankan tanpa error, saya mengakhiri transaksi dengan perintah commit. Hal ini menandakan bahwa seluruh perubahan data disimpan secara permanen ke dalam database. Selanjutnya, saya melakukan pengujian transaksi kedua. Saya kembali menjalankan perintah start transaction, kemudian mencoba memasukkan data ke tabel detail pesanan dengan ID pesanan bernilai 999. Data ini tidak valid karena ID pesanan tersebut tidak terdapat pada tabel pesanan. Akibatnya, sistem menampilkan error foreign key constraint yang menandakan bahwa data melanggar aturan relasi antar tabel. Karena terjadi error, saya menjalankan perintah rollback. Perintah ini berfungsi untuk membatalkan seluruh proses transaksi yang sedang berjalan, sehingga tidak ada data yang tersimpan ke dalam database. Dengan demikian, penggunaan transaksi pada sistem pemesanan ini berhasil menjaga konsistensi dan integritas data. Pada tahap ini, saya mengatur transaction isolation level menjadi read committed menggunakan perintah set transaction isolation level read committed. Tujuan dari perintah ini adalah agar transaksi hanya dapat membaca data yang sudah dicommit oleh transaksi lain sehingga mencegah terjadinya direct read.
Selanjutnya, saya memulai transaksi dengan perintah Start Transaction. Perintah ini menandakan bahwa semua proses setelahnya akan dijalankan dalam suatu transaksi sampai dilakukan commit atau rollback. Setelah transaksi dimulai, saya menjalankan perintah select from product where ID produk sama dengan 1 untuk menampilkan data produk dengan ID 1. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa produk tersebut adalah laptop dengan harga 9.300.000 dan stok sebanyak 5 unit. Data ini dibaca sesuai dengan isolation level read committed, sehingga data yang ditampilkan adalah data yang valid dan sudah tersimpan secara resmi di database. Selanjutnya, saya melakukan update data stok produk dan menjelaskan penggunaan transaction isolation level pada database. Pertama, saya menjalankan perintah update produk untuk mengurangi stok produk dengan ID produk bernilai 1 sebanyak 1 unit. Perintah ini berhasil dijalankan, yang ditandai dengan pesan one row effective. Setelah itu, saya menjalankan perintah commit untuk menyimpan perubahan data tersebut secara permanen ke dalam database. Untuk memastikan perubahan berhasil, saya menampilkan kembali data produk dengan perintah select. Hasilnya menunjukkan bahwa stok produk laptop telah berubah sesuai dengan proses update yang dilakukan. Selanjutnya, saya mengatur transaction isolation level menjadi read committed. Isolation level ini memastikan bahwa data yang dibaca dalam suatu transaksi hanyalah data yang sudah di-commit, sehingga dapat mencegah terjadinya third read. Kemudian saya memulai kembali transaksi dengan perintah start transaction dan melakukan perintah select pada tabel produk. Hasil yang ditampilkan menunjukkan nilai stok yang valid sesuai dengan data terakhir yang telah di-commit. Dengan demikian, penggunaan update data, commit, dan pengaturan isolation level pada sistem pemesanan ini telah berjalan dengan baik dan membantu menjaga konsistensi data. Pada bagian yang terakhir ini, saya membuat data warehouse untuk sistem pemesanan dengan nama database DW Pemesanan. Pertama, saya membuat database baru menggunakan perintah create database DW Pemesanan. Kemudian, mengaktifkannya dengan perintah use DW Pemesanan. Selanjutnya, saya membuat beberapa tabel dimensi. Tabel pertama adalah dim produk yang berfungsi untuk menyimpan informasi produk seperti ID produk dan nama produk. Tabel kedua adalah dim pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yaitu ID pelanggan dan nama pelanggan. Kemudian tabel yang ketiga adalah dim waktu yang digunakan untuk menyimpan informasi waktu. Dalam hal ini kolom tanggal. Setelah tabel dimensi dibuat, saya membuat tabel fakta penjualan sebagai tabel fakta. Tabel ini berisi relasi ke tabel dimensi, yaitu ID produk, ID pelanggan, dan tanggal serta satu kolom fakta yaitu total, yang menunjukkan jumlah barang yang terjual. Struktur ini membentuk skema bintang atau star schema, di mana tabel fakta berada di tengah dan terhubung dengan tabel-tabel dimensi. Dengan demikian, data warehouse DW Pesanan telah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk proses analisis dan pelaporan data penjualan.